Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Nana at 13 Motovlog channel. Sup bro, selamat gini hari. Yang lagi nyantai, yang lagi kuliah, kerja, tapi sambil nonton YouTube. Pengen cari referensi buat motornya atau 250 SL, cara ganti knalpotnya gimana? Full system ya. Nah, jadi gue lagi pakai knalpot si Tridente F20 Raptor ini bro. Cuman gue agak sedikit bosen dan gue mau ganti sama si knalpot Proliner TR1R. Gue pakainya yang full system ya bro ya di sini. Nih. Karena ini knalpot bacot banget karena sekarang lagi kondusif nih. Posisi jalanan. Gue ganti ini dulu deh. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu lu nanti review suaranya sama untuk dari sisi cara ganti knalpotnya kayak gimana sih full system di Ninja 250 SL ini. Kalau kalian lagi santuy di rumah, kalian bisa ngelakuin sendiri. Kalau mau yang dengar suaranya si Tridente ini, kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya atau ada untuk review ulasan gue selama 2 tahun pemakaian. Kayak gitu. Sekarang kita buka dulu bodinya ya bro ya. Buka bodinya masih sama sebenarnya kayak kemarin konsepnya. Kalian bisa nonton juga video gue di deskripsi ini atau tonton di sini nih bro. Pencet aja cara buka bodinya gimana ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian pakai header bawaannya punyanya Shimano, dia kan bisa dilepas nih si silencernya ya kan. Nah kalian tinggal beli adaptornya buat masukin ke knalpot racing yang umumnya di Indonesia itu 50-51 mm ya diameter inletnya nih bro. Nah tapi kalau kalian pakai full system ini udah 50-51 mm dan emang sedikit effort untuk buka si bodi motornya ini gitu bro. Nah di sini ada trik ya bro ya. Kalian kan kalau mau buka per susah nih ya pakai tang atau pakai apa gitu ya. Nah sebenarnya buka per ini ada cara gampangnya bro. Cara gampangnya itu kalian bisa ambil tali rapia atau tali sepatu. Nah jadi nanti tinggal diambil aja gini bro. Kalian masukin ke sini nih, terus kalian tarik aja nih. Kalian tinggal tarik aja bro di sini. Tuh gampang kan, kebuka langsung daripada effort harus pakai tang atau lainnya. Terus yang bawahnya juga sama, kalian masukin di sini, di situ tuh. Terus kalian tinggal tarik aja. Tuh, udah. Gampang kan? Nah, selanjutnya untuk buka si bagian ininya, kalian ambil obeng 12 atau 10 gitu, lupa. 12 bro. Di sini buat nahannya. Ini tinggal dibuka aja. Kalau gua kan full custom ini bro. Ini tinggal dibuka aja. Tuh. Udah. Ini tahan dulu biarinin karena nanti biar nahan bagian bawahnya. Terus di sini kalian buka yang bagian sensornya 17 bro. Pakai bank 17. Ini buat sensornya. Kalian lepas aja. Setidaknya dilonggarin gitu bro. Nah kemudian nih di sini kan kalau kalian lihat dia lubangnya itu susah banget ya bro, ada di dalam situ. Kalau kalian mau pakai tang atau obeng T ini susah ya ngejangkaunya, ada di dalam. Nih gue tunjukin tuh, dia tuh ada di dalam situ ya, susah ya bro si obengnya, nggak kelihatan. Nah dia tuh ada di situ tuh bro. Nah itu kan susah ya dijangkau. Nah kalian itu tinggal melakukan pembukaan pada baut yang ada di radiator ini. Dilonggarin aja tapi nggak usah dibuka full. Yang ini nih bro. Ini obeng 10. Kalian ambil. Dilonggarin aja sedikit bro. Dah kan ini agak kelepas ya.
Terus dia ada jarak main nih bro. Nah di sini kalian bisa mulai memanfaatkan keadaan buat ngambil si lubangnya itu tuh bro. Jadi biar gampang. Kalian tinggal ambil ke bagian situ tuh yang ada di dalam. Nah dalamnya lagi satu lagi tuh. Jadi gampang nih ngejangkaunya nih bro. Kalau agak digoyang tuh ya kan. Ini harus kita buka. Sekarang gue buka aja. Nah ini jadi gampang nih bro tuh. Cerot. Nah ini yang gue bilang ketika tadi yang sebelah sana jangan lu cabut tuh karena dia buat nahan. Buat yang satu lagi juga. Ini kalian bisa lewat sini nih. Itu bro. Nah. Kalau udah, ini tinggal diambil aja sih bro sebenarnya. Tuh, kan gampang. Kecabut. Satu lagi yang sebelah situ. Kalau udah gini udah gampang bro. Kalian tinggal tarik. Tuh, gampang kan? Gampang. Ini jangan lupa diputar. Udah deh, tinggal kalian lepas sih bagian shifternya kalau pakai Tridente ini. Special case ya kalau ini ya, nggak semuanya ya. Udah. Terus yang tadi bagian ini karena buat nahan kan dia biar nggak jatuh ya. Nah tinggal kita cabut bro. Nah, simple ya. Hop. All job is done. Knalpot kecopot tuh bro. Satu full system. Gitu. Ini kita istirahatkan dulu. Nah ini perbedaannya stainless sama enggak ya bro ya. Ini kalau yang ini besi, kalau yang ini stainless steel, dia nggak karat, cuman kotor doang, sama bekas kena panas. Nah kita lanjut lagi bro, ini ada beberapa part lagi. Jadi kalian nanti itu harus pastiin bro, dari sisi packing knalpotnya kepasang nih yang di sini, karena ini packing penting banget biar nggak bocor. Nah kalau bisa sih ini digemukin bro, biar nggak patah atau biar nggak karat banget gitu, karena kalau karatnya udah jebar bahaya. Ini packingnya kita colok sini, isi packing. Gue udah pernah ganti packing ya, karena yang sebelumnya udah agak tipis kendor gitu bro. Nah ini sekarang kita tinggal masukin aja yang ini, ujungnya nih masukin ke sini nih bro. Nah. Terus bolongnya ini kita masukin sini aja, dipasit. Nah lanjut ya bro, jadi ini udah kepasang. Nanti duduk di sini dia 2 biji si bootnya, tapi jangan lo dikecengin bro. Nih kalau bisa ini kalian pasin dulu nih sama settingan motor kalian. Kan si Ninja Mono ini dia ada dudukannya ya, enak. Nah ini kita tinggal masukin ke dalam dudukan lubang yang ini nih bro, gitu. Tapi sebelum itu kita siapin dulu pasang sensornya, jangan lupa nih bro. Nggak putar aja biar nggak melingkar. Jadi itu yang gue kecerin bro tadi. Nggak kencang. Nanti dia settingnya kesini nih bro. Tuh dia ada beberapa setting soalnya bro. Nah gitu. Nah enaknya dia ada dudukannya di sini bro, si Proliner ini. Bentar,
Mau cari baut dulu nih yang pas nih bro. Oke bro, jadi gue mah udah ada stok mur kan ya. Jadi tinggal nyari aja yang panjang. Karena kan kalau knalpot yang bawaannya, yang silencer bawaannya, header bawaannya itu dia ada ini ya, deratnya ya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi ini kalian gini, masukin aja pakai ring bro. Ini tinggal dipakai ini lagi belakang. Terus gua kencengin sini bro. Tuh. Udah, make sure kenceng nih. Ini baut 10 ya. Ya 10. Tinggal kita kencengin aja bro di. Tinggal mainin di sini nih bro. Yang bagian pusatnya nih. Jangan sampai dia bocor. Bocor berapa ya bo? Ini 12 nih. Jangan langsung ini ya kalau muter kanan kiri dari yang apa namanya, bautnya punyanya knalpot ini. Jangan langsung dikencengin salah satunya. Kalian harus rasa-rasa dulu, pastiin gak goyang. Nah, tinggal di sambungan yang ini, kalau gua pakai klem tambahan lagi nih bro, ya biar nggak bocor aja sih sebenarnya, menghindari kebocoran bro. Ini udah dah. Langkah terakhir adalah rajanya nih. Nah, kita pasang nih silencernya, curut. Jadi gitu bro. Nah ini tinggal gua kasih baut. Dah solid, tinggal gua kencengin aja bro. 12 10 12 bro di. Beres dah. Cek bakal nabrak arem nggak? Enggak, ini jauh jaraknya sih bro. Jauh jaraknya. Kalau arem main kan ke atas dia pasti. Set set set. Oke sih ini. Dah, sekarang tinggal masukin per-pernya ya bro. Ini per-pernya ada 3 biji. Pakai trik yang gua tadi. Udah beres ya, 1 2 3 dari kepala kencang, ini kencang. Jadi kita udah selesai nih bro, ganti knalpot full system buat Ninja 250 SL atau R mono bro. Ini sore aja gue coba, gue ngerapihin dulu semuanya. Karena kalau siang bolong kayak sekarang nih, bacot banget ini knalpot soalnya, nanti gue diamuk tetangga. Oke kalau gitu gue rapi-rapi dulu, nanti kita langsung test ride ke jalan ya. Cus. Oke bro, jadi kita sekarang mau coba si knalpot ProLiner ini yang barusan kita ganti, turun ke jalanan. Gimana sih suaranya pada saat idle, dan gimana sih rasanya pada saat gua tarik gasnya ya nanti. Nah di sini kita coba nyalain. Ini bacot nih knalpot. Kayak yang lu denger, ini knalpot bacotnya ya lebih parah dari si Tridente bro.
knalpot musuh tetangga banget ini bro. Kacau. Bergetar bro semuanya. Oke, kita berangkat. Mi, berangkat ya. Assalamualaikum Mi. Wah gila. Lebih responsif, tapi tarikannya juga lebih adaan bro, torsinya kalau yang gue rasain ya. Dan karena bobotnya berkurang, untuk dari silencernya itu kecil banget, jadi dia lebih kerasa enak bro, kayak gitu. Oh gila, RPM jadi lebih cepet naik bro. Dan lebih menggelegar, suaranya menggelegar. RPM naiknya gila, signifikan banget. Tipikal silencer pendek begini bro. Kayak geledek anjing. Suaranya tapi jujur gua kalau dari segi tarikan dia emang lebih enak, lebih plong, gokil. Gimana sih? Gua nggak tahu audio recorder gua apakah bisa nahan kebisingan suara ini bro atau enggak gitu ya. Ini kondisi besarnya gue tutup bro sekarang. Gue yakin yang di luar gue ini pasti kebisingan banget bro, berisik banget, kacau. Knalpot musuh-musuh tetangga ini. Tapi asli sih ini kalau secara tarikan dia emang jadi lebih ngebuka, lebih plong. Dan kemudian yang gue rasain lagi di sini RPM jadi cepet naik. Ya pastinya putaran mesin akan cepet panas ya. Ngebrebet sama nembak-nembak ada karena ECU-nya standar, itu wajar lah bro. Wajar banget bro kalau nembak-nembak. Cuman ya ada kayak sembernya sedikit sih bro. Ini daerah angkatan udara nih bro, sebenarnya nggak boleh berisik nih.
kalau lagi upacara gue disuruh push up tuh di sini bro. Auring. Kacau ini kenapa berisik banget. Oke, jadi overall itu untuk suaranya pas lagi idle dan mungkin pada saat di jalan ya test ride bro. Tulisin pendapat dan komen kalian untuk si knalpot musuh tetangga ini. Nantinya bisa gua jawab, kalau bisa gua jawab. Kalau ada masukan juga tulisin aja bro. Dan kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam tertib motovlog. Sikat bro. Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.